Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Pertanyaan pertama Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, jika saya ingin memberikan sebagian harta kepada orang lain, dalam hal ini harta perniagaan, selalu saya niatkan terlebih dahulu untuk zakat mal karena khawatir ada hitungan zakat yang dulu salah atau kurang. Dan saya juga lintaskan pula dalam hati, jika memang ini sudah melebihi hitungan zakat, maka saya niatkan ini untuk sedekah. Apakah boleh Buya? Mohon jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Belajar ilmu zakat baru wajib kalau orang tersebut mempunyai harta yang harus dizakati. Kalau kita nggak punya apa-apa, nggak belajar ilmu zakat juga nggak apa-apa. Tapi harus ada kesadaran bahwasanya di saat saya sudah mempunyai, maka saya harus belajar ilmu zakat. Kenapa harus belajar ilmu zakat? Sebab kalau kita sudah wajib zakat tidak ngerti ilmunya zakat, bisa salah cara menzakatinya. Nah ini kalau salah, nggak sampai, nggak tepat sasaran, nggak sah. Kalau sudah nggak sah, nggak diterima, tetap seperti belum melaksanakan zakat. Maka yang harus diketahui bahwasanya zakat itu beda dengan sedekah sunnah. Siapa yang boleh menerima dan siapa yang tidak boleh itu beda. Makanya harus dipilah antara ini zakat dan ini sedekah sunnah. Istilah sedekah itu, zakat itu juga sedekah, namanya sedekah wajib. Innamas shadaqatu dalam ayat Quran itu sedekah, itu zakat. Cuman dalam pemahaman penerjemahan sedekah itu ada dua, sedekah sunnah infak biasa sama zakat. Maka Anda yang diberi Allah kekayaan, semoga diberi harta yang cukup, yang halal bersih. Tapi ingat, Anda harus bisa membedakan antara zakat dan sedekah biasa, sedekah sunnah. Sebab penerimanya itu beda. Kalau saya bersedekah, orang kaya boleh nerima, nggak perlu kriteria macam-macam. Saya bersedekah ada orang kafir, sah-sah saja. Tapi kalau zakat asnaf thamaniyah, harus dijaga 8 golongan yang sudah ditentukan, kemudian dengan syarat-syaratnya. Nah ini yang sering tertipu, orang kaya pengen berbuat baik tapi kurang ilmu, banyak sedekah tapi tidak dihitung sebagai zakat. Bahkan bagi zakatnya ngatur hartanya orang fakir, dibelikan sembako. Ini orang kaya yang ngatur duitnya orang fakir. Itu bukan duitmu, hei orang kaya. Selagi zakat itu miliknya orang fakir, biar mereka sendiri belanjakan. Ini ada orang kaya yang tiba-tiba bagi-bagi sembako, ditanya adalah zakat. Anda belikan sembako kepada orang fakir, dibelikan minyak goreng terbagus dan beras terbagus. Seolah-olah Pak, dia telah menolong si fakir, padahal duit zakat itu. Kalau uang sedekah murni bukan zakat, Anda boleh membelikan barang terbagus yang mahal untuk fakir miskin, Anda bagi-bagi sah. Tapi kalau di zakat tidak, biarkan si fakir sendiri yang membelanjakannya. Karena apa? Minyak goreng yang dibelanjakan oleh orang kaya ini 1 liternya, tidak tahu berapa, kira-kira 20.000 misalnya. Padahal si fakir tidak pernah belanja 1 liter 20.000. Biasanya dipakai 1 liter 12.000, karena dia biasa dengan barang-barang murah, sehingga uang bisa lebih bermanfaat. Makanya jangan ngatur duitnya orang fakir, hei orang kaya, paham atau tidak? Ini orang kaya seenaknya, dia pengen berbuat baik, padahal sudah sama-sama mengeluarkan duit, tapi ditipu oleh setan, sehingga mengatur sembako, dibelikan sarung segala macam, lebaran ini. Kalau itu bukan duit zakat, hei orang kaya, boleh. Tapi kalau bab zakat mah beda. Jangan Anda mengatur duitnya orang, belanjain duit orang, padahal dia nggak perlu sembako. Karena apa? Sembako di rumah sudah ada, dia perlu bayar utang. Fahami ini. Baik. Ini nasihat buat orang kaya, biar Anda itu orang kaya ahli surga. Dibentak sedikit jangan kaget. Saya karena serem, gemes kadang-kadang. Diingatkan sudah nggak paham, suatu ketika diingatkan, diulang lagi, karena sudah merasa nyaman begitu. Oh, kalau sudah merasa nyaman, bukan Allah lagi, karena sudah terlanjur dia brandnya bagi-bagi sembako.
Jadi dari duit zakat, jangan dari duit zakat kalau bagi-bagi sembako itu. Keluarkan zakat toko dan sebagainya dalam bentuk uang, bagi-bagi mereka biar mereka belanja sendiri-sendiri. Nah, tadi yang bertanya, tidak bisa begitu hamba Allah. Pastikan dulu zakat Anda, hitung-hitungannya. Anda duduk sejenak, setengah jam, 1 jam untuk ngitung-ngitung. Saya tidak tahu masalah zakatnya, banyak penjahat loh ya. Ada penjahat zakat itu terjadi, ada 3 penjahat loh ya. Yang pertama, orang kaya nggak bayar zakat, dia penjahat. Yang kedua, orang tidak berhak menerima zakat, ngaku-ngaku berhak lalu ngambil zakat. Yang ketiga adalah pengurus zakat nggak ngerti ilmu, baginya salah. Makanya dolim kepada orang fakir nggak boleh, dolim kepada orang kaya juga tidak boleh. Jangan mentang-mentang orang kaya dikit-dikit zakat, nggak boleh. Sebab kita mendengar hari ini ada katanya, bukan di tahun-tahun ini, orang jual aset suruh bayar zakat. Dari mana jual aset bayar zakat? Selebarannya nyampe ke tangan kami. Orang jual aset tidak harus bayar zakat, kecuali orang jual beli. Saya punya tanah, saya punya misalnya rumah warisan atau pemberian dari seseorang. Alhamdulillah saya diberi, saya jual harga 5 miliar, nggak wajib zakat kok. Ada ini sampai kepada kita selebaran itu, astagfirullah. Berani betul ini. Nggak boleh zalim kepada orang fakir, tidak boleh juga zalim kepada orang kaya. Biarpun Anda kaya raya triliunan duit Anda, zakat fitrah tetap 2,5 kilo. Nggak ada zakat kelas excellent, kelas VIP, kelas zakatnya orang kaya spesial kamu 3 karung. Nggak ada itu semuanya. Zakat fitrah tetap 2,5 kilo. Coba jadi adil Islam, jangan macam-macam deh urusan zakat, biasa saja, nggak usah gaya-gayaan. Jadi selesaikan dulu hitungan zakat Anda, pastikan hitungan zakat Anda benar, baru selebihnya nanti Anda niati sedekah. Kalau sedekah lebih luas, Anda bisa sanak kerabat yang kaya raya untuk sambung silaturahmi dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ini saja karena perlu kami kasih gambaran panjang, karena kebetulan itu pertanyaan yang bagus sekali. Banyak orang salah dalam urusan zakat, dan ini pengakuan dari orang kaya itu sendiri. Betul Buya, sedekah biasa itu bagi saya gampang, tapi di saat ngitung zakat setannya banyak. Saya bisa bangun masjid miliaran ratusan juta, tapi di saat diajak ngitung zakat saya susah. Memang setannya gede. Untung Anda sadar, sampaikan. Berarti Anda selamat. Iya Buya, sekarang saya dahulukan ngitung zakat dulu sebelum saya bersedekah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.